Halo, halo, halo. Kali ini gua mau nge-share setting OBS Studio ya untuk recording terbaik di OBS Studio buat teman-teman yang menggunakan komputer, entah itu PC atau laptop dengan spek mid to high ya, atau medium atau menengah ke atas lah spesifikasi komputernya ya. Laptop bisa, mau PC boleh gitu, pokoknya yang speknya mumpuni atau ya bisa dibilang spek tinggi gitu ya, atau menengah ke atas lah gitu. uh, di sini saya mau nge-share masalah live streaming ya. Kalau teman-teman mau live streaming, settingan OBS yang terbaik seperti apa kalau komputer kalian mumpuni gitu ya. Untuk di menu general nggak ada yang saya rubah, semuanya tetap default. Ini juga masalah tema aja sih, itu terserah teman-teman semua ya. Di sini gua pakai tema Yami bawaan, style juga default. Untuk stream ini disesuaikan aja ya teman-teman ya. Kalau saya biasanya di YouTube ya. Nah, di sini yang paling penting ya, yang paling penting di sini. Jadi yang saya bahas sekarang ini itu pengaturan untuk videonya aja ya, untuk pengaturan audionya, terutama masalah mic ya, dan pemisahan volume atau split volume nanti saya bahas di video yang terpisah ya. Atau kalau teman-teman mau nonton ada video tentang split volumenya aja di video saya yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya hanya membahas tentang settingan untuk videonya, output videonya seperti apa sih. Nah, pertama di sini untuk live streaming ya. Di sini teman-teman output mode-nya pindah ke advance, terus di menu streaming. Di sini audio encodernya saya pakai FFmpeg AAC ya. Video encoder, nah ini untuk teman-teman pengguna VGA atau GPU ya, kalau bahasa sekarang graphic processing unit. Untuk teman-teman yang menggunakan GPU Nvidia ya, kayak GeForce GTX series atau RTX series, mungkin ada yang udah pakai RTX series, gunakan Nvidia NVENCH.264 ya. Untuk teman-teman yang menggunakan GPU-nya Radeon, mungkin bisa teman-teman ya bisa pakai teman-teman yang X264 mungkin ya, atau AOM AV1 ya. Kalau bisa sih ini sih ya. Tapi kalau nggak bisa ya ini gitu ya. Tapi cuman buat teman-teman yang pengguna GPU Nvidia, entah itu GTX series atau RTX series, bisa pakai yang Nvidia NVENC X264. Tapi kalau teman-teman, ini gua pakai GPU-nya Nvidia GeForce, tapi begitu pilih yang H264 ini nggak bisa, nggak support katanya. Ya udah pakai X264 aja gitu ya. Tapi kalau support ya usahakan pakai yang ini ya. Untuk rescale output di sini disable aja, gua pakai disable. Ini resolusinya segini karena monitor gua supportnya full HD aja ya, cuma 1080p atau pixel. Nah, untuk rate control di sini saya menggunakan CBR, jadi constant bitrate ya. Kenapa saya nggak pakai CKP? Karena koneksi internetnya pas-pasan. Jadi kalau teman-teman mampu ya pakai CKP ya. Tapi rata-rata kebanyakan pakai CBR sih gitu bitrate-nya. Nah, untuk bitrate dikarenakan di sini saya menggunakan resolusi Full HD yaitu 1080 pixel ya. Jadi patokannya itu teman-teman bisa lihat di sini. Nanti link deskripsi, link webnya nanti saya cantumin di deskripsi ya. Untuk web ini dari Google, bantuan YouTube dari Google ya. Jadi untuk memilih setelan, kecepatan bit dan resolusi encoder live. Nah, kita patokannya dari sini. Scroll ke bawah. Nah, di sini saya pakai yang ini. Nah, saya pakai yang ini ya. Jadi 1080 pixel di 60 fps. Yang saya pakai itu H264 tadi ya, sesuai ini ya. Nah, ini ya, sesuai encodernya ya. Saya pakai H264. Jadi
ketemunya itu yang direkomendasikan adalah 12 megabit per second atau 12.000 kilobit per second ya kalau di sini. Nah, di sini saya cantumin 12.000 kilobit per second. Jadi yang disarankan oleh YouTube dan Google itu 12.000 gitu ya target bitrate-nya. Tapi kalau teman-teman koneksinya, gue koneksinya pakai 50 Mbps misalkan internetnya, bandwidth-nya ya. Itu gue pakai 100 Mbps koneksi internetnya cepat gitu ya, tinggi banget bandwidthnya, ya terserah, bisa teman-teman naikin ya. Jadi semakin tinggi target bitrate di sini, misalkan teman-teman pengen pakai 20 misalkan, nggak apa-apa, nggak masalah selama internetnya mampu gitu ya. Jadi disesuaikan juga dengan bandwidth internet teman-teman ya gitu. Kalau pas-pasan ya udah pakai 12 gitu ya. Bisa di bawah 12, cuma nanti videonya biasanya pecah ya gitu. Tapi jadi tetap yang disarankan oleh YouTube adalah 12 Mbps untuk resolusi videonya yang mau di live streaming kan. Itu misalkan teman-teman pengen main game gitu ya, live streaming resolusinya 1080p, FPS-nya di 60, ya udah pakai 12 gitu. Atau di 30 fps bisa lebih rendah 10 fps. Atau resolusi monitor teman-teman support di 2K 1440 pixel 60 fps, naikin lagi di 24 fps gitu ya. Jadi patokannya dari sini. Nanti link web ini nanti saya cantumin di deskripsi ya gitu. Nah, keyframe interval saya pakai 2 second, teman-teman bisa pakai 0 aja auto ya. Kalau diisi 0 itu nanti auto, dia otomatis mengatur sendiri di keyframe, di setiap interval berapa keyframe-nya akan ke record gitu ya. Di sini saya pakai 2 second, atau teman-teman bisa 0 ya untuk auto. Preset, nah karena kita di sini membahas pengaturan recording terbaik di OBS Studio untuk komputer mid to high end, jadi hajar aja di P6 gitu ya, atau kalau sanggup lagi ya di P7 nggak masalah gitu ya, makin bagus nanti hasil videonya yang di live streaming kan gitu ya. Untuk tuning jelas high quality gitu ya, multipass mode, to pass, full resolution, profile high atau mine juga boleh, tapi di sini gua pakai high. Psycho visual tuningnya saya aktifin ya. GPU 0, max bframe 2, udah default aja seperti itu. Nah, ini untuk live streaming gitu ya. Jadi mainnya itu sebenarnya hanya di sini aja yang harus kalian sesuaikan ya dengan komputer kalian, jelas spesifikasi komputer kalian. Dan yang terutama disesuaikan dengan bandwidth bandwidth internet kalian gitu ya. Kalau bandwidth internet kalian tinggi, misalkan pakai 10 Mbps masih rendah ya. Tapi kalau 10 Mbps di bitrate 12.000 ini masih kuat kok. Kemarin saya coba masih kuat. Untuk teman-teman yang pengguna bitrate internet 30 Mbps misalkan ya, atau bahkan 50 Mbps, bisa dinaikin ini gitu. Masalah, misalnya YouTube tidak akan mengurangi pun hanya sedikit gitu ya untuk hasil di YouTube-nya. Nah, itu untuk live streaming. Nah, sekarang kita pindah topik ke recording. Gimana kalau recording? Nah, recording kita pindah ke menu recording. Untuk spesifikasi komputer teman-teman yang medium sampai ke high end ya, untuk kelas menengah sampai kelas mahal komputernya gitu ya, output mode jelas ke advance. Ini silakan teman-teman atur sendiri ya, recording padnya mau disimpan di mana videonya. Nah, recording format ini defaultnya kan MKV ya. Nah, ini MKV, tapi di sini saya menggunakan MP4. Kalau teman-teman ragu boleh pakai MKV, tapi teman-teman ketika setelah selesai merecord, kalau menggunakan MKV itu teman-teman harus remux videonya. Jadi record nih, misalkan start record, terus udah beres stop record. Nah, jangan dulu diedit atau jangan dulu diupload ya, tapi teman-teman buka di sini di file, ada remux recordings. Nah, cari video tadi disimpan di mana. Udah masuk,
baru nanti remix. Nah, nanti dia videonya dirubah jadi MP4 atau MP4 gitu ya, baru bisa diedit di Adobe Premiere atau apapun lah, itulah terserah teman-teman gitu ya. Nah, itu kalau MKV. Dan keuntungannya MKV itu apa? Keuntungannya MKV itu, misalkan teman-teman lagi record main game gitu ya, record video, terus tiba-tiba listrik mati atau komputer BSOD itu. BSOD itu paling menjengkelkan ya. Pokoknya tiba-tiba komputer mati atau crash, ngehang, error gitu ya. Nah, video itu nggak akan rusak. Video akan tetap bisa diputar videonya sampai rekaman terakhir sebelum komputer itu mati atau error gitu ya. Nah, itu kelebihannya MKV. Sedangkan kalau MP4, kelebihannya itu kita tidak perlu meremix lagi ya, remix ya, bukan remix, tidak perlu meremix lagi videonya, jadi udah jadi aja MP4 gitu. Tapi kelemahannya kalau kita menggunakan recording format MP4, kekurangannya itu kalau komputer kita tiba-tiba mati nih pas lagi recording, ya udah file video rusak. Misalkan kita udah record 1 jam main game gitu ya, atau 2 jam, 5 jam main game, terus tiba-tiba komputer mati, ya udah file videonya rusak, nggak akan bisa diapa-apain. Nah, itu jadi hati-hati ya kalau pengguna MP4. Memang dia file jadi, kita nggak perlu ribet, bisa langsung upload juga ke YouTube, cuman kekurangannya itu gitu. Jadi pastikan listrik di rumah teman-teman stabil, komputernya sehat, internetnya juga kalau lagi main game online ya. Gitu. Jadi terserah kalian lah, kalau nggak yakin ya pakai MKV, cuma resikonya harus nge-remix kayak tadi gitu ya. Nah, video encoder sama kayak tadi ya, sama kayak di streaming tadi gitu ya. Jadi sesuaikan, kalau teman-teman pengguna GPU Nvidia GeForce ya gunakan ini gitu ya. Kalau Radeon ya gunakan ARM AV1 atau X264. Audio encoder ya defaultnya aja ya, pakai AC. Rescale disable, ini biarkan kosong. Nah, di sini kuncinya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan YouTuber game terutama ya, gamer di luar negeri, kenapa kok hasil videonya di YouTube itu bagus-bagus, bersih-bersih gitu ya? Mereka rata-rata pakai CKP. Ya, mereka rata-rata pakai CKP. Jadi bukan CBR, bukan VBR, apalagi lossless mah jelas filenya nggak masuk akal ya, file size-nya. Jadi mereka itu rata-rata itu pakai CKP. CKP itu apa? Constant Quantization Parameter. Jadi dia sebenarnya mirip kayak VBR, mirip kayak variable bitrate, hanya dia mementingkan quality gitu. Nah, di sini saya mau nunjukin, nah ini ya, saya mau nunjukin ini, kita perbesar ya. Nah, angka yang di bawah ini adalah angka CKP ya. Yang di samping ini adalah VMAF. VMAF ini sebenarnya buatan Netflix ya, buatan Amerika ya. Jadi CKP ini sebenarnya hasil idenya orang-orang Amerika ya, dari Netflix ya. Kalau teman-teman gak asing sama Netflix, anggap aja ini yang sebelah vertikal ini, yang kiri ini adalah quality ya. Di sini angka CKP-nya. Nah, semakin ini kan ada grafiknya ya, hijau, makin ke kanan ini makin turun, makin merah. Ini adalah quality. Jadi makin tinggi quality, maka angka CKP makin rendah. Makin buruk kualitinya atau kualitasnya, maka angka CKP-nya makin besar. Jadi bisa disimpulkan kalau GPU teman-teman mampu gunakan CKP, kualitasnya jelas bagus. Dia mirip kayak VBR, tapi dia mengatur bitrate-nya sendiri gitu. Jadi kalau VBR kan kita ngatur VBR secara manual ya, jadi target bitrate-nya berapa, harus kita isi, maksimal bitrate-nya berapa, harus kita isi secara manual. Nah, di CKP dia akan mengatur sendiri. Kita cukup mengatur CKP levelnya mau yang mana gitu ya, mau yang kualitas bagus, paling bagus, sedang,
atau paling jelek. Nah gitu. Nah logikanya gini, semakin kecil angka ceki maka kualitasnya akan semakin bagus ya. Semakin kecil angka ceki maka kualitas video akan semakin bagus, tapi berbanding lurus dengan ukuran file yang semakin besar gitu. Jadi kalau saya algoritmakan seperti ini, pakai caps lock deh ya, less CKP number sama dengan big file size. Jadi semakin kecil angka CKP-nya, maka file size-nya akan semakin besar, dan base quality ya gitu aja ya. Jadi base quality, nah seperti itu. Jadi kualitasnya pun akan semakin bagus, tapi resikonya ukuran filenya akan semakin besar gitu. Nah, gimana kalau angka cekinya digedein ya, angka CKP-nya digedein, maka more or big CKP number maka less file size. Tapi ini tidak selalu seperti itu ya, tapi seringnya rata-rata ukuran filenya akan berkurang, ukuran file video hasil rekamannya itu. Dan less quality ya, jadi kok kecil ya. Jadi less quality. Jadi kalau angka CKP-nya semakin besar, misalkan kita di sini pakai 25 gitu misalkan ya. Nah, ini ukuran filenya itu cenderung ya, bukan pasti tapi cenderung lebih kecil ukuran filenya, tapi kualitasnya jelek gitu loh, kualitasnya jelek. Nah, kalau pengen kualitasnya bagus, misalkan GPU kalian mampu ya, kalian pakai RTX sekian gitu, RTX 4090 misalkan gitu ya, atau prosesornya juga pakai yang seri 14 yang terbaru gitu ya, gen 14 atau gen 10, gen 11, gen 12, pokoknya prosesor top, GPU top, memori cakep, gede gitu ya. Nah, kalian logikanya pakai yang ini gitu, karena kita judulnya di video ini kan, topiknya kan pengaturan atau setting OBS Studio untuk recording terbaik di komputer dengan spesifikasi middle to high end. Jadi logikanya pakai yang ini, less CKP number, itu berarti file size-nya lebih besar, kualitasnya lebih bagus. Jadi seperti logika ini kan diambil dari RTX 3080 ya. Jadi ini grafik diambil dari RTX 3080 Nvidia. Jadi kalau pengen kualitasnya bagus, gunakan angka CKP yang lebih kecil untuk mendapatkan kualitas yang lebih bagus dengan resiko ukuran file video yang lebih besar. Nah, gitu logikanya ya. Jadi di sini kita pakai, di sini kita lihat, nggak apa-apa, ini patokannya kita pakai GPU RTX 3080 nggak apa-apa, yang penting garis besarnya sama aja sih sebenarnya. Di sini titik amannya di mana? 18. Ntar kita lihat ya. Di 18 memang agak turun dikit kualitasnya, tapi nggak terlalu signifikan gitu ya. Berarti titik amannya taruhlah di 18. Berarti kita pakai di sini 18. Nah, gitu. Terus bitrate-nya gimana? Ya biarkan OBS sendiri yang mengatur dengan sistem, dengan konsep CKP gitu. Ya, jadi kita nggak perlu ngatur bitrate di sini. Udah kita ngatur cekinya aja gitu. Enaknya itu. Cuman siap-siap teman-teman, SSD atau harddisknya ya harus sering dipantau ya, jangan sampai penuh ya, karena CKP ini cukup menyiksa free space SSD atau harddisk teman-teman ya. Tapi soal kualitas teman-teman nggak perlu ragu selama di titik aman ya cekinya ya. Kalau ceki 20 cukup signifikan ya kualitas video menurunnya ya. Paling titik amannya sih di antara 18 sampai 19 lah gitu. Keyframe di sini saya pakai 0, jadi autokan aja. Preset saya pakai P6. Kalau teman-teman GPU-nya mampu, prosesornya mampu ya pakai P7 gitu ya. Tuning jelas high quality, multipass sama seperti streaming 2pass.
profile high, psycho-nya diaktifin, GPU 0, ini biarkan default 2, udah seperti itu ya, sesimpel itu ya. Gitu. Misalkan pengen nyobain pakai VBR, boleh pakai VBR. Kalau pakai VBR kita patokannya, nah di sini ini juga dari Google juga ya, nanti link webnya saya cantumin juga di deskripsi, yaitu setelan encoding upload yang direkomendasikan YouTube. Nah di sini patokannya, kalau saya sih biasa ngambil patokan bukan dari SDR ya, walaupun yang kita rekam ini sebenarnya SDR ya, tapi saya selalu ngambil patokannya dari HDR, tabel yang di bawahnya. Karena di sini saya menggunakan resolusi 1080p atau Full HD, Full HD ya. Di sini framenya saya pakai 60 fps. Yang direkomendasikan itu 15 Mbps atau 15.000 kilobit per second atau 15.000 kpbs gitu ya. Jadi di sini saya cantumin target bitrate, ini sebenarnya target bitrate ya. Jadi target bitrate yang kita tentukan, yang kita targetkan itu 15.000, saya cantumin 15.000. Maksimal bitrate, nah ini ya yang harus teman-teman tanda kutip ya, ingat-ingat ya. Kalau kita recordnya itu tentang game, itu bitrate-nya cenderung tinggi, terutama game-game FPS atau first person shooter. Itu rata-rata ya, ginilah gampangnya gini deh, kita ambil secara garis besar rata-rata aja ya. Untuk game itu biasanya bitrate-nya itu mainnya di tinggi gitu ya. Semakin cepat pergerakan karakter, semakin cepat pergerakan musuh, semakin heboh di gamenya gitu ya, pergerakan gamenya itu bitrate-nya semakin tinggi. Saran saya itu ada di maksimal bitrate-nya itu ada di 40.000 kbps sampai 65 kbps, 65.000 kbps. Game biasanya mainnya di situ, di maksimal bitrate-nya ya. Itu angka rata-rata ya. Kalau angka terendahnya berapa, angka tertingginya berapa, itu beda-beda. Angka tertingginya mungkin bisa semakin triple A gamenya mungkin semakin tinggi, bisa nyampe 70.000 kbps atau 100.000 kbps, entahlah ya. Cuman kalau kita ambil rata-ratanya, game itu maksimal bitrate-nya biasanya ada di 40.000 kbps sampai 65.000 kbps ya, catat ya. Jadi di sini kalau kita pakai VBR itu target bit rate itu ada di 15.000 ya, atau teman-teman bisa pakai 20.000, boleh dilebihin gitu ya. Untuk max bitrate dalam hal ini game ya, terutama game itu mereka biasanya main di 40.000 sampai 65.000 gitu ya, mainnya di situ ya. Jadi teman-teman harus ingat ya untuk game ya. Untuk selain game kayak misalkan record desktop kayak gini sih ya, nggak perlu tinggi-tinggi juga. Paling maksimal bitrate taruhlah di 20.000 atau 15.000, samain juga nggak apa-apa, atau pakai konstan bitrate juga nggak masalah gitu, pakai CBR gitu ya. Gitu ceritanya. Nah untuk yang lainnya audio sih ya seperti inilah, teman-teman pasti tahu lah ya, karena yang penting adalah pengaturan videonya. Nah di sini ya, ini kan resolusi base canvasnya, resolusinya memang Full HD yang saya pakai. Output scale tetap samakan dengan base-nya, downscale sini memang nggak bisa diatur ya. Common FPS values-nya di sini gua pakai 60 karena gua selalu main game gitu ya. Udah nggak ada lagi. Seperti itu pengaturannya ya. Jadi ya sesimpel itu sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti sama teman-teman ya.
Untuk video selanjutnya nanti saya buatkan pengaturan atau setting recording terbaik di OBS Studio untuk PC, entah itu laptop atau PC ya, pokoknya komputer lah. Untuk kelas spek low end gitu atau spek kentang gitu ya, komputer spek kentang. Nah, nanti saya buatkan gitu ya. Cocoknya pakai settingan seperti apa sih kalau pakai spek kentang pengen rekam di OBS atau live streaming di OBS gitu ya. Nanti saya buatkan videonya. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ya, thank you.